Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku yang soleh dan solehah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali dalam program pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh KKG Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Baiklah anak-anakku sekalian, ya, pada pertemuan kali ini, ya, bertemu dengan Bapak. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama Bapak Pak Udan Tirta. Bapak saat ini bertugas di SDN Nusantara Jaya Kota Cirebon. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, atau yang dikenal dengan Asmaul Husna, ya. Baiklah anakku sekalian, sebelum Bapak mulai kegiatan pembelajaran ini, ya, kita berdoa terlebih dahulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anakku sekalian, sebelum Bapak lanjutkan ke materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, ya, seperti biasa kita literasi Al-Quran dulu ya, agar kita selalu mencintai terhadap Al-Quran. Maka diawali dengan membaca surat-surat pendek, ya. Adapun surat yang akan kita baca pada pertemuan kali ini yaitu surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Anakku sekalian, nah pada pertemuan kali ini yang akan Bapak sampaikan, ya, yaitu tentang Asmaul Husna Al-Muqtadir, ya. Karena pada pertemuan sebelumnya sudah disampaikan oleh guru-guru kita yaitu tentang Asmaul Husna As-Somad. Nah, Bapak melanjutkan sekarang yaitu Al-Muqtadir, ya. Apa sih Al-Muqtadir itu, ya? Nanti kita akan bahas bersama, ya. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini atau pada pertemuan kali ini, ya, setelah anak-anak menyimak video pembelajaran ini, diharapkan anak-anak mampu menyebutkan arti Al-Muqtadir dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, menyebutkan bukti bahwa Allah bersifat Al-Muqtadir dengan benar, ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, menyebutkan contoh keteladanan sifat Al-Muqtadir dengan benar. Nah, ketiga
kompetensi yang harus kita kuasai, ya. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, ya. Baiklah anakku sekalian, sebelum ke materi pokoknya, ya, agar lebih menghafal tentang Asmaul Husna, yuk mari kita sama-sama melantunkan Asmaul Husna, ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razaq, ya Fatah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'izz, ya Mudhil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adal, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'ith, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'alli, ya Bar, ya Tawwab, ya Mutakim, ya Afu, ya Ra'uf, ya Malikal Mulki, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Muqsit, ya Jami', ya Ghani, ya Mughni, ya Mani, ya Dar, ya Nafi, ya Nur, ya Hadi, ya Badi, ya Baqi, ya Waris, ya Rashid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah. Baiklah anak-anakku, demikian Asmaul Husna yang sering kita lantunkan, ya. Karena Allah memerintahkan kepada kita kalau seandainya kita mau berdoa diawali dengan Asmaul Husna, maka insya Allah doanya akan terkabulkan, ya. Kita lanjutkan anak-anakku sekalian. Nah, silahkan coba amati gambar berikut ini, ya. Nah, ini ada seorang bayi yang baru dilahirkan atau kelahiran seorang manusia, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian ada orang yang meninggal, ya. Ada yang lahir, pasti ada yang mati atau yang meninggal, ya. Nah, kemudian ada pasang surut air laut. Terus adanya peredaran tata surya, ya. Dan yang terakhir yaitu terbenamnya matahari, ya.
itu semuanya adalah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu menandakan bahwa Allah berkuasa atas segala yang ada di muka bumi ini ataupun di alam semesta ini, ya. Makanya dikatakan nanti Allah itu Al-Muqtadir, yaitu Allah Maha berkuasa atau Maha menentukan, ya. Nah, kita masuk ke arti dari Al-Muqtadir, ya. Nah, arti Al-Muqtadir adalah tadi dikatakan bahwa Allah Maha Kuasa atau Maha menentukan, ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, alam semesta beserta isinya itu adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Gunung yang berdiri dengan kokoh, sungai yang panjang berliku, tanaman yang subur, binatang yang ada di darat maupun yang ada di laut, yang beraneka ragam jenisnya, itu semua adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Oleh sebab itu, segala kekuasaan yang ada di alam semesta ini yang diberikan Allah kepada kita semua, maka kita patut untuk mensyukurinya, ya. Jangan ingkar, jangan kufur, ya. Tetapi kita harus bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda bahwa itu adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan atau memiliki kuasa atas segala sesuatu, ya. Dia bisa melemahkan yang kuat, menguatkan yang lemah, dan mengalahkan yang menang, bahkan sebaliknya memenangkan semua yang kalah. Itu semuanya adalah kekuasaan atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang tadinya lemah bisa menjadi kuat, yang tadinya hina bisa menjadi mulia. Itu semua tergantung kekuasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan agar kita meyakini dan percaya terhadap sifat-sifat Allah, terutama sifat Al-Muqtadir, ya. Untuk mengakui sifat Al-Muqtadir, ya, silahkan anak-anak baca di rumah berulang-ulang Al-Muqtadir, ya. Al-Muqtadir artinya Allah Maha berkuasa atau Maha Kuasa, ya. Atau boleh juga Maha menentukan, ya. Segala makhluk ciptaan Allah yang ada di dunia ini, hidup, bergerak ataupun mati, itu semua atas kekuasaan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita bisa bayangkan, kita renungkan, anak-anak sekalian, kalau seandainya dalam tubuh ini kita tidak bisa bernapas, ya, tidak ada udara di alam sekitar kita, ya, bagaimana kita bisa bernapas, bagaimana kita bisa hidup kalau seandainya tidak karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita di dunia ini, di bumi ini membutuhkan air. Kalau seandainya tidak ada air, bagaimana kita bisa hidup, ya? Gunung-gunung yang menjulang tinggi berdiri dengan kokoh, kalau seandainya sudah mengeluarkan material yang banyak atau meletus sehingga merusak rumah-rumah yang di sekitarnya, bahkan bisa menelan korban jiwa, dan masih banyak lagi bencana alam yang menelan korban jiwa, itu semuanya adalah kehendak dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya gampang atau mudah bagi Allah kalau seandainya Allah sudah menentukan jadi hancur, maka akan hancur, ya, apa yang dikehendaki oleh Allah tersebut, ya. Nah, mengakui sifat Al-Muqtadir ini terdapat di dalam surat Yasin, ya, ayat 82.
yang sering kita baca di akhirnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya, yang artinya sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata jadilah, maka akan jadi sesuatu itu, ya. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa begitu mudahnya kalau seandainya Allah sudah menghendaki atau menentukan sesuatu, maka Allah tinggal mengatakan jadi, maka akan terjadilah, ya. Jadi kekuasaan Allah di atas segala kekuasaan yang lainnya, ya. Tidak ada yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya meneladani sifat Al-Muqtadir, ya. Apa yang harus kita lakukan setelah kita meyakini, kita mengakui bahwa Allah mempunyai sifat Al-Muqtadir, yaitu yang pertama, menjadikan Allah sebagai tempat berlindung bagi kita, ya. Tidak ada lagi orang ataupun siapapun yang kita minta untuk berlindung kecuali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalian berlomba-lombalah untuk mencari amal kebaikan, karena kita tidak tahu bahwa ajal itu kapan datangnya, ya. Untuk bersiap-siap berlomba-lomba untuk kebaikan kita sebagai bekal kita nanti di alam akhirat, ya. Kita harus bersegera, ya, memperbanyak amal kebaikan kita. Yang ketiga, meningkatkan ibadah sebagai rasa syukur kita atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah, kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, menyadari keterbatasan dan kelemahan kita, ya, sehingga dijauhkan dari sifat sombong dan zalim terhadap orang lain, ya. Itulah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, ya. Masuk ke kesimpulan. Yang pertama, Al-Muqtadir artinya Allah Maha Kuasa atau Maha Menentukan. Yang kedua, semua yang ada di dunia ini adalah bukti bahwa Allah bersifat Al-Muqtadir. Yang ketiga, cara meneladani sifat Al-Muqtadir yaitu yang kesatu, menjadikan Allah sebagai tempat berlindung, berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan, meningkatkan ibadah sebagai rasa syukur kita kepada Allah, dan yang terakhir, menyadari keterbatasan dan kelemahan kita, ya, sehingga kita tidak berbuat zalim terhadap orang lain, ya. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, ya. Semoga pembelajaran ini memberikan banyak manfaat untuk anak-anakku sekalian atau yang menyaksikan video ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.